والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Intahina amsi fi masalah alamatil fi'l, wa dzakara al-mu'allif kama alamah inda ghairihi arba'ah kam qad sin saufa ta'u ta'nis sakinah kam konsentrasi dulu. Yang tadi sudah dalalah tadi sudah diganti lagi. Baik. Pembahasan yang tadi sudah diganti sekarang. Nah, ma huwa soal kama alamah dzakaraha al-muallif fi bab alamatil fi'l arba'ah. Nah, baik. Dan itu wadih dari tempat tersebut terbagi menjadi berapa? Kalau digolong-golongkan, nah, dari sisi masuknya pada jenis-jenis fi'il ada berapa golongan? Ahmad? 3, yaitu khusus pada fi'il mudhari' yaitu sin dan saufa. Terus khusus pada fi'il madhi ta'u ta'nis sakinah, dan kemarin ditambahkan apa? Ta'ul fa'il. Kemudian yang ketiga mushtarak, yaitu masuk pada fi'il madhi dan mudhari', yaitu qad. Nah, kita lanjutkan. Anwa'ul fi'li wal alamatul lati tumayyizul af'ala ba'daha an ba'dhin. Jenis-jenis fi'il dan tanda-tanda yang membedakan fi'il-fi'il sebagiannya dari sebagian yang lain. Kalau pembahasan kemarin berhubungan dengan apa? Tanda-tanda yang membedakan fi'il dari apa? Dari kata-kata yang lain, yaitu dari isim dan dari huruf. Sekarang alhamdulillah berhubungan dengan pembahasan bagaimana kita membedakan fi'il yang satu dari fi'il yang lain setelah kita tahu tentang kefi'ilannya. Qala wa huwa ala thalathi anwa'. Tertulis di sini wa huwa thalathatu anwa'. Dan fi'il itu ada 3 macam. Madhi wa ta'rifuhu huwa ma dalla ala hadathin waqa'a fi zamanil madhi wa summiya madiyan bi'tibari zamanihi al-mustafad minhu. Baik, menunjukkan hadas, kejadian yang terjadi pada zaman madhi, zaman yang telah lewat. Dinamakan madhi dilihat dari siapa? Zamannya. Baik, zaman yang diambil faedah darinya, yaitu zaman madhi. Fi'il madhi menunjukkan zaman madhi. Ini jelas.
Wa yu'rafu bi ta'i ta'nisis sakinah. Telah kita lewati kemarin. Nahu qamat wa qa'adat wa minhu ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa 'alal asah. Tayyib. Fi'il madhi afanillah bisa diketahui dengan nama ta'u ta'nisis sakinah. Seperti qamat wa qa'adat, dan termasuk dari kategori fi'il madhi ni'ma wa bi'sa wa laysa wa asa. Nah, menurut pendapat yang sahih, dikarenakan apa? Ada khilaf pada keempat fi'il ini. Ya, keempat fi'il ini ni'ma, bi'sa, laysa dan asa. Nah, kita mengetahui keempat kata tersebut termasuk dalam fi'il madhi. Apa dalilnya? Indah ya Umar. Makanya konsentrasi. Ya. Nah, keempat kata ini ni'ma, bi'sa, laysa, asa. Nah, masuk dalam kategori fi'il madhi. Kita tahu itu fi'il madhi dengan dalil apa? Hah? Apa Mas Sa'id? Karena bisa menerima ta'u ta'nis sakinah. Tayyib. Tatkala kata-kata tersebut bisa menerima ta'u ta'nis sakinah, berarti itu adalah fi'il madhi. Nah, sebagaimana dalam catatan kaki, wa min al-fi'lil madhi hadhil kalimatul arba'. Maksudnya di antara fi'il madhi itu 4 kata ini. Nah, kenapa? Liqabuliha li ta'i ta'nisis sakinah, karena kata-kata itu bisa menerima ta'u ta'nisis sakinah. Taqul ni'matil murdi'atu, ni'matil murdi'atu, wa bi'satil fatimatu. Nah, taim ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Maknanya apa? Dan siapa yang dimaksud dengan ni'matil murdi'ah wa bi'satil fatimah? Tugas. Apa? Apa Ahmad? Yang dikatakan dengan ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Apa Arif? Apa Zaid? Tugas. Nah, maksudnya apa ini? Diperhatikan, cari maknanya dan maksudnya bagaimana. Cuman sekarang jelas di situ apa? Ni'mah dan bi'sa bisa kemasukan ta'u ta'nis sakinah, menunjukkan dia itu adalah fi'il madhi. Adapun maknanya, tugas antum. Qala walisatil mu'minatu mutabarrizatan. Taib wa asad hindun an tufliha. Kalau ini jelas maknanya. Apa makna walisatil mu'minatu mutabarrizatan? Rifqi. Tidaklah seorang wanita yang beriman itu mutabarrijah, yaitu keluar dalam keadaan bersolek. Tapi mereka hendaknya keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan memakai hijab. Sehingga tatkala wanita-wanita keluar dalam keadaan mutabarrijah, menunjukkan kurangnya iman mereka. Qala wa asad hindu.
Dibaca Hindu atau Hindun? Di sini harokatnya apa? Dhammah, tanwin atau tidak? Tidak. Nah, wa asad Hindu antufliha. Boleh tidak saya membaca wa asad Hindun? Hendak ashabil mumti'. Omer lagi. Ini pembahasan terakhir di mumti'. Anda masih ingat? Asad Hindu atau asad Hindun? Atau hampir-hampir orang Hindu itu, ya, hampir-hampir orang beragama Hindu itu beruntung, atau gimana maksudnya? Taib, nah, taib. Untuk penunjukan bahwasanya dia ghairul munsharif jelas. Nah, asad Hindu di sini sebagaimana di sini diharokati. Nah, karena apa? Alamiah ma'a ta'nits. Nah, alamiah ma'a ta'nits. Taib. Dan boleh juga kita baca Hindun. Alasannya? Jadi boleh Hindu, boleh Hindun. Karena itu adalah nama Arabi, tadi ada 3 huruf dan tengahnya sukun. Tayyib. Sehingga boleh untuk apa disukun. Ya. Apa disukun apa? Ditanwin. Nah, ditanwin. Ya boleh dua-duanya. Mana yang lebih kuat? Penggunaan yang lebih kuat Hindu atau Hindun? Nah, ini di murajaah. Besok ditanya. Nah, bab ismul ladzi la yansharif di akhir-akhir mumti'. Di murajaah di sana. Qala wa lamma kana hunaka khilafun fi hadhihi al-kalimati nassa 'alayha al-musannif wa nabbaha 'ala annaha min al-fi'l al-madhi 'ala al-asah. Tatkala di sana ada khilaf pada kata-kata ini, yaitu ni'ma wa bi'sa wa laisa wa asa, ada khilaf al-khanifillah, maka musannif menegaskan dan memberikan tanbih bahwasanya kata-kata tersebut adalah fi'il madhi menurut pendapat yang sahih. Nah, dan tugasnya, nah, khilaf dalam nikmah dan bi'sa itu yang dikhilafkan apanya? Demikian pula laisa dan asa yang dikhilafkan apanya? Ini tugasnya. Baik. Maksud enggak pertanyaannya? Jawab. Yaitu dikhilafkan antara apa dan apa. Nah, sehingga kemudian dirajihkan bahwasanya ini adalah apa? Suatu fi'il. Paham itu tugasnya? Karena sudah lewat. Naam. Kemudian wa mudhari' wa yu'rafu bi dukhuli lam 'alaihi nahu lam yakum. Fi'il mudhari' diketahui dengan masuknya lam atasnya. Nah, bisa dibedakan dari fi'il-fi'il yang lain dengan kemasukan lam. Baik. Nahu lam yakum. Dan al-mudhari' huwa ma yadullu 'ala hadatsin yaqa'u fil hali aw al-istiqbal. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan kepada suatu kejadian yang terjadi di zaman hal atau istiqbal. Baik, biar cepat tugasnya berikutnya itu kenapa dinamakan mudhari'. Baik. Kenapa fi'il ini dinamakan mudhari'? Qala wa la budda fi awwalihi min ihda zawaidil arba'. Mesti atau harus di awalnya ada salah satu dari huruf-huruf 4 yang sifatnya tambahan. Tayyib. Summiyat bidzalika li'annaha mazidatun 'alal madhi. Dinamakan dengan zawaid dikarenakan huruf-huruf itu huruf tambahan atas fi'il madhi. Dalam artian fi'il madhi tidak ada huruf tadi. Ketika diubah dalam bentuk fi'il mudhari' ada tambahan huruf tersebut.
Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u wa ta. Nah, yaitu huruf hamzah, nun, ya dan ta. Ya jama'uha qauluka na'aitu. Tayyib, nun, hamzah, ya, ta. Yang dinamakan huruf ini dengan huruf apa? Aba Sa'id? Huruf mudhara'ah. Tayyib. Wa yadhammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahruf. Dan huruf awalnya didhammah apabila fi'il madhinya na'am terdiri dari 4 huruf. Kadahraja yudahriju wa akrama yukrimu. Tayyib. Wa farraha yufarrihu. Qatala yuqatilu. Nah, ini kalau fi'il madhinya tayyib 4 huruf, maka didhammah tayyib huruf mudhara'ahnya tersebut. Kemudian wa yuftahu fi ma siwa dzalik, dan di fathah pada na'am fi'il-fi'il yang madhinya ikhwanillah selain itu. Tayyib, berarti selain yang apa? Fi'il madhi terdiri dari 4 huruf. Berarti fi'il madhi yang 3 huruf atau lebih dari 4 huruf intinya. Nahu nasara yansuru, wantalaqa yantaliqu, wastakhraja yastakhriju. Nah, ini jelas. Kemudian wa amrun. Fi'il amr, al-fi'lul amr huwa ma yadullu ala hadatsin yutlabu husuluhu fi zamanil mustaqbal. Ini juga telah jelas dalam Jurumiyah bahwasanya fi'il amr menunjukkan kejadian dituntut na'am terwujudnya hal tersebut pada zaman yang akan datang. Ini namanya perintah, yaitu minta agar na'am sesuatu yang ditunjukkan oleh fi'il tadi terwujud di zaman mustaqbal. Misalnya qum, ya minta agar apa? Agar qiyam itu terwujud setelah apa? Pembicaraan. Karena tentunya seorang tidak akan mengatakan qum pada seorang yang sudah berdiri, ya tidak. Nah, berarti ketika dikatakan qum, ya orang tadi belum melakukan qiyam. Wa yu'rafu bidalalatihi 'ala at-talabi wa qabulihi ya al-mukhatabah. Fi'il amr diketahui dengan penunjukannya kepada talab dan bisa menerima ya mukhatabah. Ini juga telah kita lewati, dua-duanya harus ada pada fi'il amr. Nahu qumi wadribi. Tayyib, indak. Nah, indak ya. Coba. Coba kalau dikatakan qumi, betul salah? Antum, qumi, betul atau salah? Kenapa? Hah? Nahu qumi, betul atau salah? Kalau dikatakan kepada antum qumi, hah? Betul atau salah? Oke. Hah? Kalau antum salah, iya kan antum laki-laki, ya kan? Nah, tayyib salah. Karena qumi mukhatabnya perempuan. Baik. Qumi wadribi, ini contoh di mana apa? Fi'il amr afalifillah, nah menunjukkan talab juga menerima ya mukhatabah. Wa minhu hati wa ta'al 'ala al-ashab. Kemudian juga di antara fi'il amr adalah had dan ta'al menurut pendapat yang sahih. Kenapa? Karena ada khilaf pada kedua fi'il tersebut. Nah, taib. Untuk baca ta'liq nomor 3 dan 4. Nah, taib, sehingga insyaallah lebih banyak sistem aktif
kecuali pada beberapa hal yang merupakan tambahan dari jurumiyah, sehingga kita murajaah. Makanya pembahasan jurumiyah di murajaah, sehingga tidak membuang waktu banyak. Karena pembahasan awam insyaallah mudah, sekedar pengetahuan umum tentang kalimah dalam lughah Arabiyah. Naktafi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله